bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, yang bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Pada tahun 2023, dunia pendidikan dikagetkan ulas seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu, membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran adalah judul syarhan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Sad ayat 29 sebagai berikut. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Allah berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan penuh asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah, agar supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata yadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dalam pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesannya, perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi sampai hari ini. Kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun Tanah rupiah. yang cukup untuk membangun 1000 madrasah. serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Maka dari itu hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal Tuhannya sekalian manusia. Astaghfirullah minal Kepada Allah atas segala kesalahan. Rabbi Ya Tuhan, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan terimalah amal yang makbul bagi kami ya Allah. Wahabli Dan berilah rizqan rezeki yang hanan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina Taubat nasuha kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain pertama kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022 adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat resersi narkoba yang diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan dengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Na'udzubillahi min dzalik. Negara kita ini kaya dengan para pakar Berpendidikan tinggi dalam disiplin ilmu, Lulusan dalam maupun luar negeri. bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, Ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi berjuang atas nama rakyat. tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Betul hadirin. Mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina, salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman,
Mereka membangun tembok Cinanya yang sangat besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter merusak masa depan bangsa? Sebagai jawaban, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat juga banyak mengingat nama Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenang Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Dan jikalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran serta keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati
Bahasa video di Dep supaya jadi pembelajaran. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Cukup sekian serahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.